Barcelona telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa untuk menghadapi FC Basel. Barcelona membawa kabar terbaru mengenai kondisi Pedri menjelang musim baru. Barcelona kini menghadapi situasi yang cukup tidak biasa menjelang musim baru. Nama Nicolo Tresoldi semakin mencuri perhatian Barca. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info seputar FC Barcelona berikutnya. Salah satu nama yang semakin mencuri perhatian adalah Nicolo Tresoldi. Striker 21 tahun tersebut saat ini memperkuat klub Bruges dan mulai masuk radar Barcelona sebagai salah satu opsi untuk posisi nomor 9. Situasi tersebut membuat waktu Barcelona semakin terbatas. Karena itu, klub mulai mempersiapkan skenario kedua, dan Tresoldi menjadi salah satu kandidat yang sedang dipantau secara serius. Menurut laporan yang beredar, Barcelona bahkan disebut mempercepat ketertarikannya terhadap sang striker dalam beberapa hari terakhir. Tresoldi dinilai sebagai opsi yang lebih realistis dari sisi finansial dibandingkan beberapa target besar lainnya. Estimasi harga transfernya berada di kisaran 45 hingga 50 juta euro. Namun, Barcelona bukan satu-satunya klub yang tertarik. Beberapa klub Premier League seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United juga disebut memantau situasi sang pemain. Artinya, jika Barcelona benar-benar ingin mendapatkan Tresoldi, mereka harus bergerak cepat. Tresoldi sendiri memiliki profil yang cukup menarik. Ia merupakan striker tengah asal Jerman yang juga memperkuat tim nasional Jerman U21. Musim lalu, performanya bersama klub Bruges menjadi salah satu alasan mengapa namanya mulai mendapatkan perhatian klub-klub besar Eropa. Dalam berbagai laporan, Tresoldi disebut mampu mencetak lebih dari 20 gol di semua kompetisi musim lalu. Yang menarik, Barcelona sudah mengenal kemampuan sang pemain secara langsung. Tresoldi pernah menghadapi Blaugrana di Liga Champions musim lalu. Dalam pertandingan tersebut, klub Bruges mampu menahan Barcelona dengan skor 3-3. Dan Tresoldi menjadi salah satu pemain yang merepotkan lini belakang Blaugrana. Pengalaman tersebut tentu bisa menjadi salah satu alasan Barcelona semakin tertarik. Tresoldi memiliki kemampuan bermain sebagai nomor 9. Ia juga mampu bekerja sama dengan rekan-rekannya, bermain di ruang sempit, serta menjadi ancaman ketika menghadapi pertahanan yang bermain lebih dalam. Kemampuan penyelesaiannya di dalam kotak penalti juga menjadi salah satu kekuatannya. Namun, Barcelona juga menyadari bahwa Tresoldi belum menjadi pemain yang benar-benar matang. Masih ada aspek permainan yang harus dikembangkan. Barcelona telah mengumumkan daftar pemain yang akan dibawa untuk menghadapi FC Basel dalam laga uji coba pramusim di Swiss. Pertandingan ini menjadi salah satu agenda terakhir Barcelona sebelum musim kompetisi resmi dimulai. Dan ada beberapa kabar menarik dari daftar skuad yang diumumkan Hansi Flick. Nama yang paling mencuri perhatian adalah Anthony Gordon. Rekrutan baru Barcelona tersebut akhirnya masuk ke dalam daftar skuad untuk menghadapi Basel. Artinya, Gordon berpeluang menjalani debut tidak resminya bersama Barcelona. Gordon baru kembali bergabung dengan tim setelah mendapatkan waktu istirahat usai Piala Dunia 2026. Namun, sang winger langsung memberikan kesan positif dalam sesi latihan. Kini, Flick memberikan kesempatan kepadanya untuk ikut dalam perjalanan Barcelona menuju Swiss. Pertanyaannya tentu saja, apakah Gordon akan langsung dimainkan? Jika mendapatkan menit bermain, pertandingan melawan Basel bisa menjadi kesempatan pertama bagi para pendukung Barcelona untuk melihat langsung seperti apa kontribusi pemain asal Inggris tersebut dalam sistem Hansi Flick. Selain Gordon, kabar positif lainnya datang dari Lamine Yamal. Bintang muda Barcelona itu juga masuk ke dalam daftar skuad. Lamine sebelumnya baru kembali menjalani latihan setelah menyelesaikan masa libur pasca Piala Unia. Kini dia sudah cukup siap untuk kembali terlibat dalam pertandingan pramusim. Nama-nama seperti Joan Garcia, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Eric Garcia, dan Lamine Yamal semuanya dipanggil oleh Flick. Jules Koundé juga ikut dalam rombongan. Flick juga memberikan ruang kepada sejumlah pemain muda.
Nama seperti Eder Eller, Brian Farinas, Orion Goren, Jordi Pesker, Xavi Espart, Alvaro Cortes, Jesse Bisiwu, Ebrima Tunkara, dan Hamzah Abdel Karim turut masuk dalam daftar skuad. Bagi Hansi Flick, pertandingan melawan Basel menjadi kesempatan penting untuk mengukur kondisi skuad setelah para pemain yang tampil di Piala Dunia mulai kembali. Pedri kini menjalani program latihan individual yang dirancang secara khusus untuk membantunya kembali ke kondisi fisik terbaik. Barcelona bahkan telah membagikan gambar Pedri yang sudah kembali berlatih di lapangan Ciutat Esportiva. Klub juga menjelaskan bahwa sang gelandang mengikuti program latihan khusus pada hari-hari awal pramusimnya. Jadi, absennya Pedri dari latihan bersama kelompok bukan berarti sang pemain mengalami masalah kebugaran serius, justru sebaliknya. Barcelona ingin memastikan Pedri benar-benar berada dalam kondisi terbaik sebelum menjalani intensitas penuh bersama tim. Menurut laporan yang dikutip Barca Universal dari AS, target dari program ini adalah mengembalikan Pedri ke level terbaiknya seperti pada musim 2024-2025. Pada periode tersebut, Pedri tampil luar biasa dan bahkan mulai disebut sebagai salah satu kandidat dalam persaingan Ballon d'Or. Namun musim lalu, situasinya berbeda. Pedri mengalami beberapa masalah fisik yang membuatnya tidak bisa tampil dalam kondisi 100%. Pedri sendiri menyadari bahwa dirinya membutuhkan peningkatan secara fisik. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, ia kini bekerja dengan Benjamin Kugel, pelatih kebugaran baru tim utama Barcelona. Kugel telah menyiapkan program khusus untuk membantu Pedri mencapai kondisi fisik yang optimal. Program tersebut juga dibuat dengan mempertimbangkan perjalanan musim yang sangat panjang. Barcelona tidak hanya ingin Pedri set pada awal musim. Target yang lebih besar adalah memastikan sang gelandang tetap berada dalam kondisi terbaik ketika memasuki fase penting kompetisi, terutama pada musim semi ketika trofi-trofi utama mulai diperebutkan. Setelah Robert Lewandowski meninggalkan klub dan Ferran Torres juga resmi pergi, Barcelona saat ini tidak memiliki striker senior murni di skuad utama. Flick harus memikirkan cara lain untuk mengisi posisi nomor 9. Dan ternyata, sang pelatih memiliki beberapa pilihan internal. Opsi pertama adalah Hamzah Abdel Karim. Pemain berusia 18 tahun ini merupakan satu-satunya penyerang murni yang saat ini berada di sekitar tim utama Barcelona. Abdel Karim mendapatkan kesempatan di pramusim setelah menunjukkan perkembangan bersama Juvenil A. Ia kemudian semakin menarik perhatian setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan persahabatan melawan Birmingham City. Jika Barcelona tidak segera mendatangkan striker baru, Abdel Karim bisa mendapatkan kesempatan lebih besar bersama tim utama. Namun, Flick juga memiliki pilihan yang lebih fleksibel. Dani Olmo bisa dimainkan sebagai false nine. Kemampuan Olmo untuk bergerak di antara lini membuatnya cocok digunakan sebagai penyerang tengah dalam sistem yang mengandalkan pergerakan. Kemudian ada nama yang tentu sangat menarik perhatian, Lamine Yamal. Flick sudah beberapa kali menguji Lamine di posisi sentral dalam sesi latihan. Sang winger muda bahkan pernah dimainkan sebagai false nine dalam pertandingan internal. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan membawa bola membuat Lamine bisa menjadi solusi yang berbeda jika Barcelona ingin bermain tanpa striker tradisional. Selain itu, Ebrima Tunkara juga pernah digunakan sebagai false nine. Namun, Flick ternyata masih memiliki 2 opsi menarik lainnya, yaitu 2 pemain baru Barcelona, Anthony Gordon dan Karim Adeyemi. Keduanya memang bukan striker nomor 9 murni, tetapi Flick telah menyoroti fleksibilitas kedua pemain tersebut. Gordon memiliki pengalaman bermain lebih ke tengah sejak masih membela Newcastle. Kecepatan yang dimilikinya bisa menjadi senjata berbahaya jika Flick ingin Barcelona menyerang ruang kosong di belakang pertahanan lawan. Sementara Adeyemi juga mampu bermain di berbagai posisi lini depan dan pernah ditempatkan di posisi sentral.